Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pengelolaan kelas Teams di Microsoft Teams di bagian pertama. Yang pertama kali, asumsi kami bahwa semuanya sudah membuat kelas Teams ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang bagaimana mengelola kelas Teams yang sudah kita buat? Di sini ada beberapa kelas Teams yang sudah saya buat, saya pilih salah satunya. Saya berikan contoh di kelas 8 ya. Nah, ini sudah ada beberapa postingan ya. Yang pertama kali kita bisa membuat banyak channel di kelas Teams kita. Yang defaultnya adalah diberikan channel pertama kali ketika kita masuk oleh Microsoft Teams sudah disiapkan satu channel general. Ini kita bisa tambah channelnya. Caranya adalah kita klik more optionnya, titik tiganya ini, kemudian kita klik add channel atau tambahkan channel atau saluran. Silakan kita isi. Misalnya kita buat channel dengan nama diskusi. Misalnya saya buat ya diskusi kelas. Contoh ya, kita buat channel dengan nama diskusi kelas. Ini kita bisa tentukan apakah semua peserta dalam kelas kita bisa melihat channel ini ataukah hanya orang-orang tertentu saja. Kita bisa setting ya. Kalau misalnya kita hanya khususkan untuk misalnya wali kelas saja atau dengan guru-guru yang bersangkutan yang mengajar di kelas kita, atau dengan siswa-siswa yang misalnya ketua kelasnya saja dengan wakil ketuanya, itu kita bisa ubah. Kita bisa pilih private ya, kemudian memilih nanti orang tertentu. Tapi di sini hanya saya contohkan pilihan standar saja ya. Kemudian kita klik add ya. Ya. Channel sudah bertambah. Diskusi kelas. Ini channel general, kemudian ini diskusi kelas. Ini kita bisa ubah namanya. Misalnya saya ubah namanya menjadi anggaplah saya berikan contoh adalah channel materi. Saya channel materi. Oke. Kita bisa membuat postingan di channel materi ini. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya. Misalnya ini kita ingin memposting buku siswa, kita tinggal klik, saya ulangi. Kita pilih new conversation, kita bisa langsung ketikkan informasi yang kita ingin sampaikan. Tapi bisa juga kita buat supaya lebih menarik. Kita bisa buat seperti ini modelnya. Bapak Ibu ya. Supaya lebih menarik dan lebih kelihatan oleh siswa kita, maka kita bisa membuat judul semacam papan pengumuman ya. Contoh ini materi mengenal negara-negara ASEAN bagian 2. Kita buat semacam ada bannernya ya. Sehingga lebih jelas dilihat oleh siswa. Oke, kita mulai dengan new conversation, kemudian pilih tanda huruf A ini. Kemudian di new conversation ini dipilih menjadi 2. Apakah hanya berbentuk percakapan biasa saja, ataukah kita pilih yang announcement, yang berbentuk pengumuman ya. Kita buat headline-nya, misalnya buku siswa, contoh. Kemudian kita berikan ilustrasi. Nah, ilustrasinya kita sesuaikan saja dengan headline-nya. Misalnya ini kalau buku siswa berarti bagusnya gambar buku ya. Kemudian kita pilih done. Kemudian kita bisa ketikkan apa di situ, atau misalnya kita bisa langsung masukkan file. Kita bisa langsung masukkan file. Ya. Contoh misalnya saya masukkan file. Filenya ini bisa kita ambil dari OneDrive kalau kita sudah menyimpannya di OneDrive, atau di channel lain. Ya, misalnya ini di channel lain saya sudah buat di channel general, kita bisa ambil juga di situ. Atau kita download saja, upload saja dari komputer kita. Misalnya contoh ya. Misalnya saya ambil ini contoh saja. Artinya buku siswa ini karena filenya besar jadi saya contohkan saja yang file kecil ya. File yang size-nya kecil. Tapi intinya sama prosesnya.
Oke, sebentar lah. Kita tunggu sampai selesai. Ini bisa kita edit, misalnya saya edit materi. Oke, sudah. Sudah terbentuk. Bapak Ibu sekalian, sudah terbentuk, selesai. Satu postingan. Kita bisa nambah postingan yang lain, apakah berbentuk pengumuman, apakah berbentuk rapat. Contoh kita mau buat rapat nih. Kita mau buat rapat dan terjadwal. Kita bisa klik Meet, ada tanda panah di sini. Kalau kita pilih Meet Now, berarti sekarang berlangsung rapatnya. Kalau kita mau jadwalkan rapatnya, sesuai dengan roster kita misalnya, kita pilih nih, Schedule a Meeting. Kemudian berikan titel, misalnya seperti bawah ini untuk bergabung. Oke, kita pilih ilustrasi. Iya, misalnya pilih pengumuman. Kemudian tinggal klik centang. Akan berubah seperti ini. Akan lebih menarik, Bapak Ibu. Dan ketika rapat berlangsung nanti, misalnya kita klik pertemuan 1, kita klik saja. Kita sebagai guru, tinggal klik join. Kalau kita mau bagikan linknya, tinggal kita klik ini. Klik kanan, kemudian copy link, kemudian kita bisa bagikan di grup WA misalnya. Tapi kan asumsinya ini siswa sudah bergabung di kelas Teams, jadi mereka tinggal mengklik saja informasi pertemuan 1 tadi. Misalnya kita join. Ya, dalam rapat ini Bapak Ibu, ya, pilih join. Misalnya dalam rapat ini kita ingin merekam. Kita rekam, kita pilih ini, klik titik 3, kemudian pilih Start Recording. Ya, jangan lupa Start Recording. Ya. Kemudian kita ingin mendownload daftar hadir, kita klik tanda pesertanya ini, kemudian kita klik titik 3, kemudian download attendance list. Nah, ini kelebihan dari Microsoft Teams. Daftar hadir bisa langsung kita download, ya. Peserta yang masuk dalam rapat itu bisa langsung kita download daftar hadirnya tanpa meminta mereka mengisi form daftar hadir lagi. Kemudian jangan lupa sebelum keluar kita pilih terlebih dahulu end meeting. Kita hentikan dulu rekamannya, stop recording. Ya, kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah end meeting. Jangan langsung leave, tapi pilih end meeting supaya peserta bisa keluar dari rapat yang kita buat ini. Nah, nanti setelah itu bisa kita keluar. Oke, lanjut. Hasilnya nanti Bapak Ibu, ya, hasilnya nanti rekaman pertemuan kita akan langsung muncul di sini di postingan rapat yang kita buat tadi. Ini kelebihannya nih. Jadi bisa langsung di-download oleh siswa. Mereka bisa langsung buka di OneDrive dan mendownload rekaman pertemuan yang sudah kita lakukan. Nah, ini juga sangat membantu sekali Bapak Ibu. Ya, misalnya kita ingin akreditasi, ingin ada dokumentasi pembelajaran, dokumentasi kegiatan, ya kita bisa download videonya, kita bisa screenshot fotonya dan sebagainya. Jadi sangat bermanfaat sekali fitur rapat dari Microsoft Teams ini. Baik, ini dulu penjelasan singkat untuk bagian pertama cara mengelola kelas Teams. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.